Jawa Timur. Tapi si Fitri mencoba untuk menghalangi, ya kan, gitu loh. Jadi kalau misalnya si penista agama Sahrul ini nggak dipanggil di Jawa, gua kasih tahu nih ya, si bekantan jengger bodoh itu kan bilang gue bodoh. Yang bodoh tuh lu, bekantan jengger. Kenapa? Ya, kalau gue berteman, bekerja sama beda. Kalau berteman ya berteman tulus saja gitu loh, sebagai adik dan kakak ibaratnya. Tapi kalau misalkan berbisnis ya gue ada kontraknya. Lu pikir gue lu bodoh ya, cuma dijanjiin sama orang terus nggak pakai kontrak, giliran orang itu memberikan sama lu tidak sesuai dengan kesepakatan awal, akhirnya lu meraung-raung, lu menjelekkan, lu memerasnya. Seperti itu. Makanya di awal kalau kerjasama itu ya jengger bekantan ya, si biadab, gue kasih tahu caranya itu harus ada kontrak hitam di atas putih. Bagaimana caranya lu bisa bekerja sama dengan orang itu? Ada hitam di atas putih aja orang bisa ditipu loh. Nih gue kasih tahu lu juga. Lu bilang kan gue bodoh. Bodoh. Lu pikir gue itu lo yang dari Kubangan diangkat sama Kak Fitri? Ya beda. Kalau gue udah punya karya gitu loh, dan bayaran gue fantastis ya jengger. Jadi kalau misalkan gue kerja sama Kak Natasha, sorry itu gue punya nama gitu loh. Salah satunya pasti bermanfaat buat dia, dan yang kedua gue sama dia. Sorry, lu pikir gue mau dikasih saham kosong? Oh gah lah, gue nggak sebodoh lo. Kalau lu mungkin diberi uang, diberi saham kosong. Kalau gue kagak mau lah. Jelas-jelas gue punya uang, ya gue taruh uang lah sama Kak Natasha juga. Ibaratnya namanya juga bisnis, iya nggak sih Kak Nats? Apa iya gue cuma dapat saham kosong Kak? Sama aja gue ibaratnya kayak di endorse dong. Padahal bisnisnya bukan bisnis apa-apa, cuma baju dan tas. Lu yang bodoh. Kayak siapa lagi yang mau ditipu manusia sama lu? Orang udah pada tahu, udah banyak yang tahu. Kayak baju kan dia seolah-olah sekarang lagi bikin baju tuh sama perempuan bodoh juga itu. Satu lagi yang mesti lu tahu ya, jengger bekantan bodoh biadab ya. Lu yang bodoh biadab kebanyakan baygon. Nggak ada tuh ceritanya Kak Nats ya. Kita itu bener-bener pure, tulus, kasih sayang adik dan kakak ibaratnya ya. Nggak ada tuh dia titipin uang, atau ibaratnya usaha gue semuanya ibaratnya itu hasil titipan dari Kak Nats, dan gue dapat saham kosong. Itu bodoh. Satu lagi yang mesti lu tahu ya, jengger bekantan bodoh biadab ya. Lu yang bodoh biadab kebanyakan baygon. Nggak ada tuh ceritanya Kak Nats ya. Kita itu bener-bener pure, tulus, kasih sayang adik dan kakak ibaratnya ya. Dipikir gue itu lu kali ya, dimana kalau misalkan mau bisnis ini saham kosong, bisnis itu saham kosong, cuma pakai nama doang ya, pakai nama doang, terus lu ibaratnya dikasih duit gitu doang. Itu berarti kau bodoh namanya ya, karena nama kau kagak seberapa gitu loh ya kan, dan lu nggak punya ibaratnya otak bisnis. Kalau gue punya otak bisnis jengger bekantan bodoh biadab. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena gue bukan hanya mengandalkan nama, skill bisnis gue punya. Sehingga ketika gue punya skill bisnis ya, apalagi ditambah dengan hasil gue nyanyi, bintang film, bintang sinetron ya. Ya, jangan lupa satu lagi. Apa? Kontrak sama brand itu kita seumur hidup. Terus kita juga lagi ada mau kontrak sama TikTok. Itu duitnya itu per bulan bukan puluh juta, tapi ratusan juta, say. Jadi itu catat. Jadi kalau misalkan dihitung, bekantan bodoh biadab, lu tanyain lo sama ternak lo, salah satunya si Yoke itu ya kan, si rambut merah ya. Lu ya gue udah baik-baikin lu, jangan kurang ajar lu ya, jangan bikin fitnah yang aneh-aneh. Lu kan tahu waktu itu pernah gue tampung juga lu semua sama emaknya Kak Fitri ya. Mereka aja, kalian-kalian aja pada nggak tahu diri ibaratnya. Ini gue mau kasih tahu nih sama lu ya coy ya, lu kan pernah lihat ya, apa iya lu mata lu buta The Castello, gue pernah tunjukin sama lo apa itu saham kosong. Lu kasih lihat dong berapa uang gue, berapa puluh M uang gue yang gue masukin di The Castello. Hah?
Hah? Jangan pura-pura lupa atau lu udah ikutan lupa lu karena lu jadi ternakan si Jengger bekantan biadab bodoh itu. Kak, pinjem tasnya dong buat foto-foto biar dilihat orang aku keong dan tas Hermesku banyak, boleh? Satu lagi, gue nggak suka gitu loh kalau misalkan saling saut-sautan sebenarnya, karena capek gue buang energi. Kalau mau sekalian buang energi, mendingan lu langsung tonjok-tonjokan tinju sama gue di suatu tempat tapi tanpa ada yang lapor ke kantor polisi. Itu seru banget tuh. Kalau terjadi apa-apa di lu atau di gue, kita nggak usah saling nuntut. Nah itu baru oke. Gue tungguin ya. Dan nggak usah tuh pakai tinju-tinjuan yang komersil dan yang nggak usah. Lu sama gue aja sama ternak-ternak lo, gue sama orang-orang gue. Nah, tapi lu 1 lawan 1 gitu. Lu sama gue tungguin lo. Jadi capek kan kalau cuman ngasalkan gue nggak takut. Ayo, gue hajar lu sekalian. Gue tungguin lo ya. Sebenarnya Eke tuh sekarang tuh lagi jatuh cinta lo guys. Lagi happy gitu loh. Cuman ada setan alas ini, makanya kan jalan penyelesaian yang terbaik itu capek kalau misalkan harus ngoceh-ngoceh di sosmed kan gitu kan. Mendingan enakan langsung kita adu energi gitu loh, bukan pakai mulut tapi pakai tenaga gitu kan, seru gitu loh. Jadi kalau udah kelar tanpa ada tuntutan dari pihak polisi yang sana, pihak polisi yang sini, kelar beres ya kan. Setuju nggak? Udah ya, gue mau liburan dulu, jangan ganggu. Udah, ciao. Guys, sinyalnya kurang begitu bagus ya, soalnya gue mau naik kereta api. Jadi buat akun-akun ya yang nge-DM gue, nggak gue gubris ya, karena satu, gue nggak kenal sama orang itu, dan kebanyakan akunnya di private. Bukan gue takut ya, buang-buang waktu. Kedua, akun-akun telur atau yang nggak ada followersnya, apalagi sampai di private. Aduh, kalau misalkan ketemu sama orangnya baru atau face to face mungkin bisa gue ladenin. Tapi kalau misalkan hanya sekedar DM, sekedar komen, tapi akunnya nggak ngerti wujudnya karena di private, itu cuma buang-buang waktu. Ya, bukan Dewi Persik takut sama lo. Dan ada akun-akun yang bilang, Dewi Persik jangan ikut campur. Gue nggak pernah ikut campur urusan orang, dia yang senggol gue. Ya, jangan kayak anak kecil loh, atau jangan pura-pura bodoh memutarbalikan fakta. NPD loh, lupa ingatan loh. Makanya ya minum obat. Ya, orang NPD itu nggak akan pernah sembuh kalau misalkan dia ini nggak diberantas. Orang NPD terus berantas. Ya, apalagi ternak-ternak yang cari duit yang cuma 2.000-an untuk jadi anak buahnya dia. Aduh, kamu tuh bener-bener keterlaluan makan dari uang haram kayak begituan. Guys, ini lucu banget. Jadi kalau kamu lagi menstruasi terus lagi sakit perut, diisi air panas, diisi air panas, begitu langsung diginiin. Lucu ya. Kalau misalkan perutnya sakit nih, lucu banget. Terus kalau ini senang nih, senang